Shalom Bapak Ibu Guru, serta staf dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Untuk memimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di Zoom ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, biar Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keramah tamahan adalah sebuah hal yang mengajarkan kita untuk bersedia membuka diri dan ruang kepada orang asing. Di saat kita membuka ruang, maka panggilannya adalah kita bersedia menyambut orang asing tersebut dengan memberikan tempat, waktu, tenaga, bahkan perhatian. Inilah yang dilakukan oleh perempuan Sunem kepada Elisa. Keramah tamahan perempuan Sunem menyambut Elisa sebagai Nabi Tuhan dan Gehazi. Sebagai abdi Tuhan, membuat perempuan Sunem mendapatkan buah manis di kemudian hari. Sebelum wabah kelaparan terjadi, perempuan kaya ini menyambut Elisa dengan tulus, tanpa pamrih, bahkan membuat ruangan khusus bagi Elisa, karena ia benar-benar bersyukur dapat dijumpai oleh hamba Tuhan. Kita pun melihat keramah tamahan perempuan Sunem di waktu lampau berbuah manis. Di tengah wabah kelaparan yang terjadi di Israel, Elisa justru menyelamatkannya dengan menyuruhnya pergi ke Filistin. Tidak selesai di situ, ia juga mendapatkan pusaka miliknya dan ladang yang telah 7 tahun ditinggalkan, dikembalikan oleh raja. Kisah perempuan Sunem mengajarkan kita bahwa keramah tamahan yang bersiapapun adalah hal yang harus dilakukan.
Jika dikaitkan dengan kehidupan remaja masa kini, tidak jarang kita menemukan teman-teman yang sulit untuk menyambut dan menyatakan keramah tamahan pada orang asing. Kecanggihan teknologi dan kehidupan glamour kerap membuat anak remaja mengisolasi diri dan enggan membuka diri untuk menawarkan kebaikan di luar dirinya. Semoga teman-teman semua dapat belajar untuk mau beramah tamah dengan siapapun, karena dengan begitu kita menjadi kawan sekerja Allah yang menyediakan kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan. Dan bukan tidak mungkin, ketika kebaikan itu diberikan, Allah menyediakan surprise ilahi bagi kita di hari yang tidak pernah kita duga. Mari kita naikkan pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak, Ibu guru, dan saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab yang pada pagi hari ini dipilihkan bagi kita diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita mendengarkan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang.
Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah, ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu, sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, banyak ahli pedagogik yang menyepakati bahwa untuk dapat survive di abad ke-21, setiap orang membutuhkan 4 hal yang sering disingkat dengan 4C, yaitu critical thinking, creativity atau kreativitas, communication skills, dan juga collaboration. Berpikir kritis, kreatif, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan juga berkolaborasi. Nah, keempat hal ini menjadi hal yang sangat penting. Tetapi di balik keempat hal ini sesungguhnya ada sesuatu yang jauh lebih mendasar lagi, yang harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu karakter. 4 hal tadi tidak mungkin terbangun dengan baik jikalau tidak ada karakter yang baik. Dan karakter ini bicara tentang bagaimana kita menghayati dan memaknai hidup kita, diri kita. Bagaimana kita melihat, menghayati, memahami apa yang ada di sekitar kita, tentang tujuan hidup kita, tentang arah kehidupan kita, tentang nilai-nilai yang luhur, yang ingin kita pelihara dan kita terus nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, mari saya mengajak kita untuk sejenak mendengarkan nasihat dari seorang mantan ibu negara yang pada waktu ia mengatakannya, ia masih menjabat sebagai seorang First Lady. Mari kita lihat sebentar. Who are you going to be? And if you'll notice, I'm not asking what are you going to do, but who are you going to be? I'm asking you about how you plan to live your life every day. How are you going to respond when you don't get that job you had your heart set on? For all of you who are going to be teachers, what are you going to do if the students in your class next year just don't respond to your lessons? For all of you going into business, how will you react when your boss gives you a goal that feels way too high? See, these are the moments that define us. Not the day you get the promotion, not the day you win Teacher of the Year, but the times that force you to claw and scratch and fight just to get through the day. The moments when you get knocked down and you're wondering whether it's even worth it to get back up. See, those are the times when you've got to ask yourself, who am I going to be? And I want to be clear, this isn't just some vague platitude about building character. In recent years, we've actually been seeing a growing body of research that shows that skills like resilience and conscientiousness can be just as important to your success as your test scores or even your IQ. For instance, West Point cadets who scored high on things like grit and determination were more likely to complete basic training than those who ranked high on things like class rank, SAT scores, and physical fitness.
So, what we're seeing is that if you're willing to dig deep, if you're willing to pick yourself up when you fall, if you're willing to work and work until your weaknesses become your strengths, then you'll develop a set of skills that you can mold and apply to any situation you encounter, any job you might have, any crisis you might confront. But you got to make that choice. And let me just share just a little secret before I end. As someone who has hired and managed hundreds of young people over the course of my career, whether it was during my time as a lawyer, as an administrator, as a university, a nonprofit manager, even now as First Lady, I have never once asked someone I was interviewing to explain a test score or a grade in a class. Never. I have never once made a hire just because someone went to an Ivy League school instead of a state school. Never. What I have looked for is what kind of person you are. Are you a hard worker? Are you reliable? Are you open to other viewpoints? Have you stepped outside of your own self-interest to serve others? Have you found a way to serve our country, whether in uniform or in your community? Again and again, I have seen that those are the qualities that I want on my team, because those are the qualities that move our businesses and schools and our entire country forward. And just understand this. Those are the qualities that you all already embody. They're the values you learned from your parents, from the communities you grew up in. And today, more than ever before, that's what the world needs. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang Tuhan kasihi, apa yang dikatakan oleh Ibu Michelle Obama tadi merupakan satu hal penting. Saya menggarisbawahi salah satunya, yaitu tentang karakter, tentang siapa diri kita, dan apa yang ingin kita lakukan untuk masyarakat kita, untuk komunitas kita, untuk bangsa, untuk negeri kita, untuk sesama kita. Nah, hal yang sangat menarik adalah bahwa ternyata orang-orang yang punya kemauan kuat untuk dapat melakukan sesuatu sebaik-baiknya, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya, maka orang-orang seperti inilah yang akan sanggup untuk menghadapi rintangan, tantangan, dan kesulitan. Dan akan menjadi orang-orang yang berhasil, tidak hanya berhasil bagi diri sendiri, tetapi juga berhasil mengembangkan kehidupan bersama dengan orang-orang lain di sekitarnya. Karena itu, baik sekali kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan bagi kita. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1-6. Di sana kita melihat bagaimana seorang perempuan Sunem, dia yang punya hati yang terbuka bagi orang asing, di tengah-tengah kehidupannya sendiri yang juga sulit, tetapi dia masih mau memberi ruang bagi kehadiran orang asing untuk bisa ia nyatakan, ia berikan perhatian, bantuan, kepedulian, dan kasih sejauh yang bisa ia lakukan dalam keberadaan dirinya yang memang juga sedang menghadapi kesulitan hidup. Tetapi rupa-rupanya perempuan Sunem ini, janda dari Sunem ini, seorang yang sangat biasa, dia masih ingin menyatakan keramah tamahan sebagai sebuah nilai kehidupan yang tidak boleh dipatahkan oleh kesulitan sekalipun. Nah, apa yang diperoleh dari keramah tamahan itu bagi ibu janda dari Sunem ini, maupun juga bagi abdi Allah Elisa, adalah sebuah relasi yang saling memberi dan menyatakan kebaikan. Elisa sang abdi Allah dengan Gehazi asistennya, mereka mendapatkan pemeliharaan dari Allah melalui kehadiran ibu janda dari Sunem ini. Dan pada waktunya, ketika kesusahan hidup, ketika bencana kekeringan, ibu janda dari Sunem ini mendapatkan pemeliharaan dari Allah melalui sang abdi Allah, yaitu Elisa, yang memberitahukan kepadanya untuk mengungsi ke tempat yang lebih baik selama 7 tahun lamanya, sebab akan terjadi kekeringan di tanah Israel selama 7 tahun. Ibu dari Sunem ini
mengalami pemeliharaan Allah, sebab ia juga menyatakan pemeliharaan Allah melalui sikap ramah tamahnya kepada seorang asing yang tidak ia kenal, yakni Elisa, sang abdi Allah itu. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Yaitu bahwa keramah tamahan, hospitalitas, menjadi kekuatan dan penguatan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Hospitalitas memberi kesadaran kepada kita manusia bahwa sejatinya kita adalah makhluk yang membutuhkan kehadiran orang lain untuk memberi kepada kita bantuan, pertolongan, penguatan, tetapi kita juga hadir bagi orang lain untuk menyatakan bantuan, pertolongan, penguatan kepada orang lain yang membutuhkan hal itu. Hospitalitas juga menyatukan kita sebagai umat manusia, menyatukan dalam hal kesadaran bahwa sesungguhnya segala macam dan rupa kesulitan ini dapat kita atasi ketika kita mau bergandeng tangan satu dengan yang lain. Dan bukankah untuk bergandengan tangan itu perlu hati yang terbuka, perlu kemauan untuk menyatakan keramah tamahan. Nah, di sanalah dan pada titik itulah apa yang dikatakan oleh para pedagogis ahli pendidikan dengan 4C tadi, menemukan wujudnya. Bukankah untuk dapat berkolaborasi, untuk dapat bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, untuk dapat berpikir kreatif, kita perlu orang lain yang mengasah pemikiran kita, yang membuat kita lalu dapat belajar dan saling belajar satu terhadap yang lain. Dan bukankah dengan demikian, setidaknya 3C dari 4C tadi, yakni communication, creativity, dan juga collaboration, kolaborasi, membutuhkan yang namanya sikap terbuka, hati yang terbuka, keramah tamahan, agar ketiga hal ini bisa berjalan. Nah, karena itu, keramah tamahan mesti menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih ketika kita sekarang hidup di dunia yang penuh dengan media sosial. Namanya saja media sosial. Sebuah sarana untuk kita bersosialisasi. Nah, di sanalah kita menyatakan keramah tamahan itu. Menyatakan sikap yang saling menguatkan, saling mendorong untuk kemajuan, saling memberi kegembiraan. Bukannya saling mencaci maki, bukannya saling menebarkan kebencian atau kemarahan. Kita juga dapat menyatakan keramah tamahan itu di ruang-ruang Zoom meeting kita. Ketika kita berinteraksi secara virtual dengan teman-teman kita dalam pembelajaran jarak jauh, dengan guru-guru kita, atau mungkin dengan keluarga kita ketika ada acara keluarga yang menggunakan format Zoom meeting, format virtual. Di sana kita bisa menyatakan keramah tamahan dengan menyapa, memberi kata-kata yang positif, menguatkan, menghibur, memberi senyum. Ya, betul. Memang bagi sebagian orang mungkin terlalu susah ya untuk membuka kamera ketika ada di dalam sebuah rapat virtual atau pertemuan virtual. Entah melalui sarana Zoom meeting yang ada sekarang atau yang lainnya. Tetapi teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa karakter kita, nilai diri kita juga dinyatakan dan dinampakkan melalui keramah tamahan yang juga kita tampilkan di media online. Sarana yang kita pergunakan untuk kita bisa berinteraksi jarak jauh di tengah-tengah situasi pandemi ini maupun di waktu-waktu mendatang. Karena memang rupa-rupanya tuntutan komunikasi modern mengarahkan kita untuk menggunakan semua sarana itu. Tetapi baiklah kita mengingat satu hal yang mendasar yang tidak akan pernah lekang pada zaman dan masa manapun, yakni kasih sayang yang menjadi dasar bagi karakter hospitalitas, keramah tamahan, yang akan membuat kita, membuat orang-orang di sekitar kita mengalami kebaikan demi kebaikan. Mari teman-teman kita mengingat nasihat Ibu Michelle Obama tadi, yaitu karakter menjadi hal yang terpenting. Siapa diri kita, di sanalah
akan menentukan kehidupan dan langkah kita ke depan. Jika kita hidup dengan karakter yang penuh kepedulian, hospitalitas, hati dan pikiran yang terbuka untuk bisa menghargai keberadaan orang lain, maka percayalah, kita akan menemukan kebaikan demi kebaikan, keindahan demi keindahan, dan kita akan mengalami kemajuan dalam kehidupan ini. Percayalah, sebab firman Tuhan sendiri mengatakan, keramah tamahan, hospitalitas adalah jalan berkat Tuhan bagi manusia dan kemanusiaan. Amin. Mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami naikkan syukur ke hadapan-Mu karena kasih setia-Mu ya Allah. Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Mu itu, agar kami pun hidup menyatakan kasih Allah di dalam keseharian hidup kami, melalui sikap dan tindakan kami yang penuh keramahan. Di sana kami boleh menyampaikan kasih Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, bersehati kami mendoakan bangsa dan negara kami, kota kami Jakarta, juga lingkungan tempat kami tinggal. Kiranya Allah memberkati bangsa, kota, dan lingkungan kami berada, agar kami semua dapat melalui masa-masa sulit ini, masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah kami dapat mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Engkau menyertai juga ya Allah, agar masyarakat, bangsa, kota, dan lingkungan di mana kami berada dapat terus mendisiplinkan diri bahu-membahu di dalam menjalani kehidupan ini, juga di dalam terus mengerjakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, agar kami saling menjaga, kami boleh saling melindungi melalui sikap dan kerjasama kami yang baik. Kami mendoakan juga ya Allah, saudara-saudari, teman-teman kami, atau sanak keluarga kami yang harus menjalani isolasi mandiri atau menjalani perawatan di rumah sakit, baik karena COVID-19 ini maupun penyakit lainnya di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Kiranya Allah memberkati dan juga menolong, menguatkan, dan memberkati pemulihan kesehatan mereka. Berkati juga orang tua kami di dalam mengatasi berbagai persoalan akibat pandemi yang berdampak pada kehidupan ekonomi negara kami, bangsa kami. Sertai orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan juga daya kreativitas untuk menyiasati berbagai kesulitan saat ini. Sertai juga ya Allah guru-guru kami di dalam menyiapkan semua materi pembelajaran dan di dalam membimbing mendampingi kami untuk tetap bergiat belajar dan bersukacita di tengah-tengah pembelajaran jarak jauh yang masih harus kami jalani. Kiranya Allah memberi kekuatan kesehatan kepada semua guru kami, kepala sekolah, dan karyawan-karyawati lainnya. Juga untuk semua teman sahabat kami, Tuhan memberikan kepada kami semua kesungguhan hati, kegembiraan, dan tekad yang mau tetap mengembangkan diri di tengah situasi dan kondisi yang cukup sulit bagi kami semua saat ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang tahun ini akan mengikuti ujian akhir sekolah. Kiranya Allah menyertai juga mereka di dalam mempersiapkan diri, terutama juga di dalam mempersiapkan diri mereka melanjutkan studi mereka selulusnya mereka nanti dari jenjang sekolah menengah atas. Ya Allah, tuntunan kasih-Mu saja kiranya atas kami semua, dan kami berserah diri memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dunia. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita lanjutkan karya hidup kita menjadi orang-orang yang terus menyatakan keramah tamahan, sebab Allah telah lebih dulu menyatakan hospitalitas, keramah tamahannya kepada kita. Mari kita nyatakan kasih Allah dengan menjadikan keramah tamahan sebagai bagian dari keseharian hidup kita, sebab Allah merindukan hal itu terjadi dalam diri dan hidup kita setiap hari. Karena itu, terimalah berkat dari Allah yang memampukan kita hidup sebagai orang-orang yang terus menghidupkan keramah tamahan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima
mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kebaktian kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Pendeta Kurniadi dari GKI Rawamangun atas pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.